Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Zahira Madi Syamal dengan NPM 2552011168. Kami dari kelompok 12 dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazlia Herunisa dengan NPM 2512011382. Perkenalkan, nama saya Raya Rifaza dengan NPM 2512011125. Saya Muhammad Fatir Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 2512011196. Nama saya Gira Dovianus Hanakusuma dengan NPM 2512011131. Kami akan mempresentasikan materi etika dan tanggung jawab penggunaan AI dalam pendidikan. Yang pertama ada pentingnya AI. AI diperlukan karena pendidikan sekarang bergerak menuju pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan berbasis data. Di Indonesia, AI membantu efisiensi pengajaran, mengurangi beban guru, dan mendukung pembelajaran inklusif seperti text-to-speech dan speech-to-text. Dan yang kedua ada pengertian dan peran AI. AI adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia. Dalam pendidikan, AI tidak menggantikan guru, tapi mendukung proses belajar melalui personalisasi materi, tutor virtual atau chatbot, penilaian otomatis, analitik belajar, otomatisasi administrasi, dan pembuatan konten belajar. Dan yang ketiga ada tren AI dalam pembelajaran. Perkembangan AI meliputi seperti adaptive learning, chatbot tutor, penilaian otomatis, generatif AI untuk materi, integrasi AI, deteksi plagiatisme, dan sistem rekomendasi materi. Dan yang terakhir ada etika dan tanggung jawab penggunaan AI. Pemakaian AI harus diawasi karena beresiko seperti yang pertama ada disalahgunakan untuk mengerjakan tugas, dan yang kedua membuat siswa terlalu bergantung, yang ketiga ada menimbulkan masalah privasi data, dan yang terakhir ada menimbulkan informasi yang bias. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penggunaan AI di pendidikan. Yang pertama itu adanya masalah privasi dan keamanan data siswa. Kecerdasan buatan AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan memiliki dampak yang begitu signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek kehidupan dan di bidang pendidikan. AI dapat diartikan sebagai kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Privasi dan keamanan data siswa pada penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan melibatkan pengumpulan dan pengolahan data siswa. Penting untuk menjaga privasi dan keamanan data siswa agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi. Dalam kecerdasan buatan dapat menghasilkan hasil yang bias jika data yang digunakan dalam pelatihan model AI mengandung bias yang tidak disengaja. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan juga diskriminasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran siswa. Penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat representatif dan bebas dari bias, agar sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang adil dan juga objektif. Yang kedua, adanya ketergantungan dan dampak dari teknologi. Perkembangan dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks dan maju tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam implementasi pendidikan melalui berbagai cara. Hal ini dibuktikan dengan generasi saat ini yang tumbuh di era digital. Generasi yang tumbuh di era digital sekarang cenderung menggunakan AI untuk mencari informasi daripada membaca buku. Meskipun AI memberikan fasilitas dalam mempermudah proses pembelajaran, tetapi kecenderungan menggunakan teknologi secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis. Di dunia perkuliahan, mahasiswa sering menggunakan AI untuk menyusun karya tulis seperti esai, artikel jurnal, makalah, dan skripsi. Yang terakhir, itu adanya resiko pengurangan peran guru dan aspek humanistik pendidikan. Perubahan menuju masyarakat digital telah menggeser banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan.
Informasi kini tersebar sangat cepat dan teknologi berfungsi sebagai perpanjangan daya pikir manusia. Namun, di balik manfaatnya, teknologi juga membawa dampak negatif. Misalnya, muncul kecenderungan berpikir dangkal, serba cepat, dan berkurangnya kemampuan reflektif. Ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk tetap relevan di era digital. Guru tak hanya harus melek teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran agar tidak tergantikan oleh mesin atau AI. Meskipun teknologi menyebarkan informasi, ia tidak dapat menggantikan fungsi guru dalam membentuk karakter siswa, membangun relasi sosial, serta menanamkan nilai empati dan tanggung jawab. Disinilah pentingnya peran guru yang lebih dari sekedar penyampaian materi. Oke, untuk materi kedua saya akan menjelaskan tentang peluang AI dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Personalisasi pembelajaran menyesuaikan metode dengan gaya dan kebutuhan tiap siswa agar proses belajar lebih efektif. Guru berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sumber belajar yang beragam, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Teknologi mendukung dengan platform e-learning yang fleksibel, penilaian dengan reward, dan punishment meningkatkan motivasi. Pelatihan guru penting untuk mengimplementasikan ini dengan baik, meski tantangan seperti akurasi identifikasi gaya belajar dan fleksibilitas siswa masih ada. Yang kedua, itu ada penyediaan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan akses setara bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan akademik. Hal ini meningkatkan kesadaran keberagaman dan keterampilan sosial, serta mendorong inovasi metode pengajaran. Tantangan meliputi keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru, tapi dengan komitmen semua pihak, pendidikan inklusif efektif mengurangi kesenjangan dan membangun masyarakat yang lebih toleran. Yang ketiga itu ada aplikasi AI yang efektif di dunia pendidikan. AI meningkatkan personalisasi dan efisiensi pembelajaran melalui teknologi seperti machine learning, chatbot, AR, dan VR. AI memungkinkan pembelajaran virtual fleksibel tanpa kehadiran fisik, mendeteksi konsep yang sulit dipahami siswa, dan menyesuaikan metode pengajaran. Contoh, platform seperti Blackboard memudahkan interaksi dan penilaian. AI juga membantu pengambilan keputusan dengan analisis data besar, meningkatkan produktivitas dan penghematan waktu di berbagai sektor. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan yang sebelumnya sudah mempresentasi pada tugasnya. Saya akan menjelaskan hal krusial, yaitu tanggung jawab pengelola dan pengembang AI dalam pendidikan. Ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu prinsip transparansi, perlindungan data, standar etika, dan peran guru. Nah, pada poin pertama yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mengapa ini penting? Karena transparansi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI. Nah, transparansi ini, sistem AI itu tidak boleh menjadi kotak hitam. Sistem ini harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai cara kerja algoritmanya, terutama jika menyangkut keputusan penting. Lalu akuntabilitasnya ini harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi pihak pengembang dan pengoperasikan sistem AI. Dengan akuntabilitas yang baik, resiko hukum bisa diminimalkan dan masyarakat merasa lebih aman. Nah, lalu poin kedua adalah perlindungan data dan hak privasi peserta didik. Nah, ini merupakan hal yang paling krusial karena menyangkut data pribadi, lalu seperti informasi sensitif siswa. Jika nggak ditangani dengan serius, terdapat potensi kebocoran data personal yang rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib, entah itu hacker atau apalah. Nah, oleh karena itu seharusnya pemerintah dan pengelola wajib menjamin keamanan ini dengan melakukan audit rutin terhadap sistem AI, mengidentifikasi potensi bias atau celah keamanan. 3. Pengembangan dan penerapan standar etika AI. Pada poin ketiga ini
etika penggunaan AI bertujuan memastikan teknologi ini digunakan secara adil, transparan, dan tetap berpusat pada manusia. Nah, ini penting banget karena bahwa penyusunan perlindungan etika ini tidak bisa dilakukan sepihak. Kita memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Tanpa panduan yang tidak jelas, penggunaan AI justru berisiko melemahkan nilai kejujuran akademik yang kita junjung tinggi. Nah, dan poin terakhir adalah peran guru dalam memastikan penggunaan AI yang etis. Nah, pada poin terakhir ini, di era digital ini merupakan era yang dimana kita menggunakan gadget atau yang berbau teknologi, yang dimana kita tuh serba instan tanpa bimbingan dari guru itu bakal kacau karena bisa saja penyalahgunaan dalam satu informasi apabila tidak ditampung dengan baik. Nah, jadi guru ini adalah garda terdepan. Peran guru kini semakin kompleks, bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai fasilitator yang bijak dalam mengintegrasikan teknologi. Guru wajib memahami AI dan potensi bias yang mungkin muncul. Dengan pemahaman ini, guru dapat melindungi privasi siswa, memastikan keadilan, serta membimbing siswa menjadi warga detail yang baik. Nah, kesimpulannya, penerapan AI di pendidikan bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, etika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, maka presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan rekomendasi dan praktik etis untuk masa depan terkait dengan regulasi artificial intelligence atau AI di pendidikan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dan lembaga. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu AI dalam pendidikan dengan fokus pada integrasi AI dalam kurikulum serta penyusunan pedoman etis untuk pemanfaatan yang bertanggung jawab. Seiring meningkatnya penggunaan AI dalam pengambilan keputusan organisasi, muncul tantangan besar dalam menjaga akuntabilitas, keadilan, dan transparansi. Karena AI kini banyak diterapkan pada bidang beresiko tinggi, semakin diperlukan upaya pengaturan dan tata kelola yang komprehensif. Salah satu isu utama yang dibahas adalah persoalan etika, hukum, regulasi, dan aspek teknis dalam membangun sistem tata kelola AI yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, latihan literasi digital dan etika bagi pendidik dan siswa. Literasi artificial intelligence bagi guru bukan hanya kemampuan menggunakan alat, tetapi juga pemahaman tentang cara kerja AI, keterbatasan, potensi bias, serta implikasi etis bagi siswa. Literasi ini mencakup kompetensi teknis, sekaligus kemampuan mengevaluasi dampak sosial dan etis, serta penerapan AI dalam pembelajaran sepanjang hayat. Keterampilan tersebut penting untuk penggunaan AI yang tepat dan pengambilan keputusan terkait dengan tata kelola teknologi. Sebagai padanan baru literasi digital, literasi AI menekankan kebutuhan pemahaman AI dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Yang ketiga, upaya kolaborasi antara praktisi teknologi dan pembuat kebijakan. Penelitian Kemlal dan Azwazi 2023 bertujuan mengidentifikasi kriteria evaluasi untuk penerapan artificial intelligence dalam pendidikan berkelanjutan atau ISD di pendidikan tinggi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem penjaminan mutu. Mereka mengusulkan kerangka evaluasi berbasis model SKE, keterampilan, pengetahuan, etika untuk menilai keberhasilan integrasi artificial intelligence guna mencapai hasil pembelajaran yang berkelanjutan. Kerangka ini menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan AI yang etis dan inklusif. 4. Evaluasi implementasi AI secara berkelanjutan. Menyadari perlunya menyelidiki kekhawatiran dan hambatan terhadap penerimaan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI di dalam pendidikan. Penelitian ini mengeksplorasi dari perspektif berbagai
pemangku kepentingan yaitu siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan kepala sekolah. Peluncuran AI generatif menimbulkan kekhawatiran terkait dengan privasi data, agensi AI, transparansi, penjelasan, serta faktor psikososial seperti kepercayaan dan penerimaan teknologi secara adil di kelas, serta pendidikan melibatkan seluruh masyarakat. Penelitian ini berupaya memahami tingkat pemerintahan AI secara komprehensif di lingkungan pendidikan.